sebenarnya kalau banyak ngobrol sama ya di manajemen lah perusahaan, kan ini salah satunya nih di situasi seperti ini tuh gimana gue mau nge-keep employee gue yang bagus, ya kan sebenarnya kan. Betul. Keep good employee mereka, karena dengan segala kondisi kesulitan ini kan, ya dana dan lain-lain, pemasukan anjlok. Jadi sebenarnya yang tadi lu bilang tuh inline banget. Nah, gimana nih, lu kan punya list of client ya pasti. Itu gimana maintain relationship sama mereka supaya nanti kalau ada apa-apa bisa mungkin nambah lagi yang lain apa. Oke. Kalau gue sih prinsipnya sebagai orang sales dan gue ajarin ke tim gue, customer is the king kan. Ya, walaupun customer itu nggak selalu benar atau mungkin nggak selalu tepat, tapi kita tetap hargai yang namanya pelanggan atau customer. Ya kita cara maintainnya, kalau gue sih jujur aja, gue nggak pernah menutup telepon gue buat customer gue yang lama. Walaupun mungkin kalau di perusahaan gue kan ada after sales atau customer service-nya ya Rip ya, yang fungsinya lebih banyak untuk menghandle customer yang mungkin ada komplain atau mungkin ada pertanyaan atau soal produk, dia sudah existing customer. Tapi kalau buat gue, customer yang mungkin pernah berlangganan karena dari gue, dan mereka sudah berlangganan lebih dari 6 bulan, bahkan lebih dari setahun, terus mungkin dia ada tiba-tiba ada trouble, misalnya slow speed atau apapun, mungkin mereka belum sempat ke customer service atau telepon ke customer service lagi lagi full atau lagi agak susah, itu biasanya gue tetap terima ya, maksudnya WhatsApp mereka atau telepon mereka. Bukan berarti karena gue orang sales, gue hanya maunya pada saat gue mau approach dan gue mau closing. Gue tanamkan ke tim gue dan di diri gue dulu, gue tanamkan bahwa calon pelanggan atau pelanggan kita itu adalah aset. Jadi lo gak boleh cuekin yang namanya customer lo, baik itu existing customer maupun calon pelanggan lo. Jadi gue cara maintainnya ya gue tetap, gue bantu kalau mereka lagi ada komplain, gue sampaikan ke pihak terkait, kemudian nanti kalau mereka sudah dapat infonya, gue akan sampaikan lagi. Tapi mungkin untuk detailnya nanti gue sarankan customer itu bisa ke customer service. Tapi pada prinsipnya gue bilang sama anak-anak gue dan gue sendiri, gue tidak boleh menolak yang namanya komplain dari customer. Karena orang sales itu selain menjual, kita juga pasti ada konsekuensinya harus kita terima menerima komplain kan. Biasanya kan begitu. Dan justru gue bilang dengan kita bisa menghandle komplain, bukan berarti kita menghandle sampai ke teknikalnya ya kalau dalam hal ini. Tapi pada saat awal aja lah, kita redam dulu yang namanya customer yang mungkin lagi panas-panasnya ya kan mungkin. Nah jadi kita handle dulu, kita terima dulu, kita tanggulangi, sampai akhirnya dia kita bantu dan kita sampaikan ke pihak terkait, sampai akhirnya solve. Mungkin itu nanti hasilnya bisa membuat kita direferensikan ke teman-temannya atau tetangganya. Kalau gue sih selalu bilang begitu. Jadi jangan pernah tolak kalau ada orang komplain ke kita ya, tapi kita tanggepin aja dulu baik-baik, kita tampung lah. Nanti kita bisa sampaikan ke divisi terkait, kan begitu. Itulah, kalau gue sih ngajarinnya gitu, Rick. Cara maintain customer. Ya, jadi kita harus maintain itu, karena kan mungkin ada nextnya lagi. Kalau di Happy, mungkin aja punya kantor atau punya pabrik yang lagi. Gitu. Betul. Itu kalau dari sisi retail yang sekarang ya, Rip ya. Tapi kalau misalnya dulu mungkin kayak yang B2B itu tetap sama sih. Maksudnya orang kalau misalnya kontak kita karena mungkin ada sesuatu yang dia kurang suka atau komplain, tetap kita harus tanggepin. Prinsipnya orang sales itu jangan cuma di awal, tapi di akhirnya juga kita coba bantu maintain karena kita akan pasti direferensikan atau pada sewaktu-waktu kita pasti akan perlu kok. Kita akan saling perlu dan kalau bisa keep in touch kan, istilahnya gitu. Tadi kita udah ngobrol banyak ya soal mentalitas kerjanya, habis itu juga soal gimana maintain ya kan, maintain clientnya. Yes. Biasanya secara untuk following up-nya gimana loh tekniknya? Untuk follow up new customer maksud lo ya? Ya. Kalau follow up customer yang seperti tadi gue sampaikan sih, biasanya gue ajarin sama tim gue, kalau memang hari ini kita ketemu calon pelanggan, kita sudah memberikan keterangan mengenai produk kita, tapi belum sampai bisa closing, mungkin masih mikir-mikir, mau diskusi dulu sama suami, istri, anak atau keluarga, nggak apa-apa, nggak usah kita keluar dari rumah orang itu atau pelanggan itu terus dengan sedih,
atau langsung mukanya lecak ditekuk-tekuk ya kan. Tapi jangan lupa lo harus minta data dari si pelanggan. Misalnya apa yang paling gampang kalau lo udah ke rumahnya kan lo udah tahu alamat kan, lokasi, lo minta nomor teleponnya baik-baik. Itu dijadiin database. Nah nanti mungkin kalau lo ketemunya pagi ini, besok lo boleh coba WhatsApp, jangan nanti malam. Gua kasih tekniknya tuh jangan terlalu juga yang approach-nya kayaknya membuat customer atau calon pelanggan tuh merasa risih gitu loh, Rip. Nah, gua nggak mau membuat mereka jadi kayak apa ya. Memang kita perlu angka, kita perlu pelanggan, tapi harus tahu caranya juga karena gue kan juga seorang customer ya. Kalau gue di approach sama yang namanya sales terlalu sering lagi juga pasti akan merasa risih kan. Jadi gue bilang, lo catat nomor teleponnya, lo coba WhatsApp lagi besok sorenya atau mungkin besok malamnya. Kalau memang ada tanggapannya, lo coba bikin janji lagi. Caranya kalau gue bilangnya begini, bukan bertanya seakan-akan apa ya, maksud gue ajarin anak-anak gue, lo bertanya tapi sudah sedikit masuk bahwa produk yang kita tawarkan ini udah bagus. Jadi lo jangan kasih kesempatan sama si calon pelanggan untuk mikir-mikir lagi. Jadi lo nge-push-nya harus enak gitu loh. Misalnya gue udah kasih tahu sama pelanggan ini dengan produk A, harga sekian dengan kapasitas sekian. Dibandingkan dengan yang ini mungkin ini lebih baik bla bla bla. Tanpa kita mengecilkan kompetitor ya. Gue juga ajarin mana anak jangan juga menjelekkan kompetitor. Kita bersaing secara sehat aja lah. Karena kompetitor kita kan banyak. Siapa tahu si pelanggan itu justru kerjanya di kompetitor kan. Kita kan nggak tahu ya. Jadi gue ajarkan lo harus setelah approach mungkin belum bisa closing. Besokannya lo coba telepon atau WhatsApp. Tapi lo coba arahkan bahwa produk yang lo tawarkan itu memang sudah bagus. Jangan sampai si calon pelanggan tuh mikir lagi atau berubah pikiran gak jadi. Jadi sebisanya lo bikin customer itu bahwa anggap produk yang lo tawarkan tuh sudah pas banget, bagus banget, sesuai banget dengan situasi kondisi yang customer itu alami. Gitu loh. Jadi istilahnya udah kita kunci lah, kita lock lah gitu loh. Dengan cara yang enak ya tentunya ya Rip ya. Jangan kayak orang maksa yang kayak gimana lah gitu loh. Ya kita harus tahu lah namanya orang sales harusnya sih udah ada feelingnya. Kalau udah mungkin kita jalanin lama-lama kita udah ada feeling kok. Kadang gue bilang sama anak, kalau lu belum bisa closing sampai lewat setengah jam, lu jangan buang-buang waktu kalau di door to door. Lu buang waktu kalau sampai 1 jam lo ngomong tapi nggak closing kan. Jadi lu kira-kira lihat 15 menit sampai setengah jam, kalau memang kelihatannya calon customer ini belum berminat, tapi mungkin ada kebutuhan, cuman mungkin karena masalah dia belum diskusi, atau price-nya dan bla bla blanya, lo nggak apa-apa, angkat kaki aja, tapi lo catat aja datanya, ya kan? Nanti lo kontak lagi. Karena nomor telepon customer atau database itu sangat-sangat berharga buat seorang sales. Gue bilang begitu, ya kan? Database itu mahal loh, ya kan? Jadi lo simpan baik-baik, tapi lo follow up lagi. Jangan terlalu lama, tapi jangan terlalu cepat juga. Cara maintainnya gitu sih kira-kira, Rip. Kalau di sisi retail yang sekarang gue jalanin ya. Ya harus pas juga karena kalau terlalu lebay ngejar terus orang males ya, jadi kabur sendiri. Betul, ya. Gitu, Nanti kira-kira. Katanya kalau gimana caranya nge-handle pelanggan yang galak? Hah? Siapa ini ada? Oh Vivi, handle yang galak. Kalau gue bilang kita harus apa ya? Kita harus ngalah dulu deh. Kalau ada pelanggan yang marah-marah, kita jangan istilahnya dia marah terus kita bersikeras dengan pendapat kita yang harus kita merasa harus betul gitu loh. Kita dengerin aja dulu. Kita dengerin dulu, ya kan? Nanti kalau dia udah selesai nih, ya kan? Dia udah selesai ngomongnya, baru kita coba bantu sampaikan, ya kan? Kendalanya dia itu kenapa? Nanti kita bantu cek. Kalau teknikal kan, sorry aja ya. Kalau teknikal kan mungkin orang sales nggak terlalu detail banget ya, Rip ya. Atau mungkin Vivi ya. Tapi memang kita tahu, cuman kan tidak mendetail banget. Jadi daripada kita salah neranginnya, lebih baik kita tampung dulu. Ya kan, kita tampung dulu, nanti kita akan bantu diskusikan Bu atau Pak kepada divisi terkait. Nanti Ibu dan Bapak akan segera kami kabarkan. Kemudian kalau gue sih ajarin, kita harus kasih tuh nomor telepon kita ke dia. Walaupun nanti konsekuensinya mungkin kita akan diteleponin terus, gak apa-apa lah. Nanti kalau solve kan kita juga yang dapat referensi calon pelanggan lainnya kan. Ya, kira-kira betul. Gitu sih. Kira-kira gitu sih. Ya itulah, karena kita orang sales retail dan di lapangan. Kalau kita ngadepin calon pelanggan kan unik-unik ya.
Entah yang aneh-anehnya kayak gimana, pertanyaannya sedemikian rupa ya kan, ya kita harus pinter-pinter lah pembawaan kita kan, gitu kira-kira. Saya ada tanya lagi, saya mengingat perubahan servis apa yang diterapkan di MyRepublic untuk beradaptasi di situasi pandemi ini? Perubahan servis. So far sih kita masih tetap menjalankan seperti yang berjalan sebelumnya, tapi mungkin kita ada ke depannya akan memperbanyak lagi mungkin teknisi-teknisi kami untuk yang maintenance, terutama untuk maintenance atau perbaikan kalau misalnya customer ada komplain ya. Karena mungkin dengan menambahnya atau meningkatnya customer di masa pandemik ini, mungkin juga kan kita nggak pungkiri pasti namanya jaringan internet ada problem ya, pasti ada ya kan. Nah jadi pada saat normal, keadaan normal sebelum pandemik kan mungkin maintenance kita belum sebanyak sekarang kita harus tambah lagi dan memang masih kita jalankan dengan yang sekarang dan masih terus bertambah sih. Kita masih terus usahakan penambahan lagi maintenance-nya. Sudah ada penambahan tapi kita masih terus tambah lagi. Supaya ya pelanggan-pelanggan kalau ada yang komplain nggak terlalu lama lah kita handle-nya supaya bisa lebih cepat. Kira-kira itu sih yang bisa gue bantu jawab ya. Oke, cakep tuh. Teknis banget tuh, mendarat banget tuh. Iya. Nanti pesan-pesannya gue sampaikan sama bos teknisinya juga ya. Very clear. Lalu, saatnya ada lagi dari bisnis. Saya seorang sales di bidang B2B. Bagaimana kita harus merespon saat penawaran kita ditolak? Apakah setelah ditolak kita nggak tawarkan lagi, tapi tetap komunikasi atau tawarkan dengan cara yang berbeda? Oke, B2B ya. Kalau menurut gue, kita nggak boleh cuekin terlalu lama. Mungkin memang kalau kita ditolak mungkin karena dia belum ada kebutuhan, ya kan? Saat itu, kita kan nggak tahu ya ke depannya. Dalam mungkin seminggu kemudian tiba-tiba dia ada kebutuhan, atau mungkin sebulan kemudian, 2 bulan, 6 bulan, sampai setahun ke depan. Yang penting kita sudah pernah memberikan penawaran, mereka menolak, kemudian kita berikan nomor telepon dan kontak kita, ya kan? Itu wajib, ya kan? Nah, tapi nggak ada salahnya menurut gue kalau B2B mungkin selang ya minimal 3 minggu sampai sebulan, lu coba kontak lagi, say hi lah, lewat WhatsApp kah, lewat email kah, atau kalau memang bisa langsung telepon ya lewat telepon kah. Jadi kalau menurut gue bisa aja dia tiba-tiba ada kebutuhan, ya kan? Tapi mungkin nomor telepon lo hilang, ya kan? Betul. Nah, jadi lebih baik kita aja yang ngingetin dia, ngerimain dia. Tapi mungkin kalau B2B menurut gue kalau 2 minggu setelah kita ditolak kayaknya terlalu deket ya. Mungkin kita coba 3 minggu sampai sebulan lah, kita coba kontak lagi, say hi. Gue juga lakukan itu sih dulu waktu di B2B, ya kan? Sambil kita say hi juga. Apa kabar, Pak, Bu, ya kan? Gimana nih Pak, Bu, apakah kira-kira barang kita nih atau produk kita udah masuk dari spek yang diminta dari perusahaan Bapak Ibu belum? Mungkin udah ada kebutuhan. Kira-kira gitu sih. Kalau gue say hi-nya mungkin dari yang ngobrol sedikit aja apa kabar bla bla bla, kemudian baru kita sisipin mengenai produknya kita gitu. Tapi jangan sampai lose kontak ya. Menurut gue sih gitu ya, Rip. Betul. Sayang banget ya. Apalagi kan nomor HP kalau kita pakai smartphone udah bisa langsung di-sync sama apakah itu Google atau apapun. Jadi jangan sampai kemana lagi kehilangan nomor kontak klien gitu ya. Betul. Pokoknya orang sales itu nomor telepon kalau misalnya mau ganti, lo harus announce deh buruan dah. Kalau lo masih bergerak di bidang sales walaupun lo pindah mungkin ya kerjaannya atau produk yang dijualnya. Pokoknya jangan sampai kehilangan deh nomor telepon lo, jangan sampai berubah bener-bener. Kalau enggak nanti susah. Betul. Gitu kira-kira. Penting banget deh yang namanya telepon. Iya, seringkali klien nanti bisa ya. Udah di sini ikut juga ke situ ya. Kliennya tetap gitu. Gitu kan nanya kamu lagi ngapain gitu, main apa gitu ya. Ternyata main ikut juga gitu karena dia suka kitanya ya, karena suka kita sebagai orang, sebagai pribadi. Benar. Tapi yang penting modalnya jangan malu, Rip. Kalau malu-malu ya nggak akan jalan lah. Ya, kalau gue sih prinsipnya gitu. Tapi intinya jangan malu, tapi jangan malu-maluin, ya kan? Itu aja sih. Iya, nggak boleh lah. Nggak itu
nggak boleh malu-malu ya, pokoknya jujur aja. Ini ada lagi nanya-nanya nih, banyak nih. Boleh. Untuk menetapkan strategi plan, apakah ada referensi lain selain analisis SWOT? Oke. Kalau gue gini aja sih, memang gue dulu kuliahnya di marketing, jurusannya marketing ya. Memang kita mempelajari SWOT tadi ya. Cuman kalau kita sudah di dunia kerja, memang SWOT itu memang basicnya kita, ya kan? Basic kita, apalagi kalau kita di posisi yang sudah manajerial ke atas itu harus ada, ya kan? Tapi menurut gue yang penting nanti di pelaksanaannya aja sih, ya kan? Aktualisasinya. SWOT itu memang penting, ya kan? Tadi yang gue bilang, tapi itu kan basicnya, ya kan? Kita harus perkuat dulu basic SWOT tersebut. Nah, kemudian tinggal kita nanti sesuaikan aja dengan kondisi dan lapangan yang kita hadapin. Yang pasti kalau udah di sisi manajerial ke atas, yang pasti kita harus punya planning ya, itu pasti, ya kan. Tapi planning itu pasti akan bisa berubah juga kan, dengan mungkin kondisi dan situasi di perusahaan atau lapangan. Nah, kita harus punya alternatif dong, ya. Kalau planning yang pertama nggak jalan, berarti kita mesti punya planning kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kalau sebagai seorang, gue nggak berani ngomong gue seorang leader ya, Arif dan mungkin teman-teman, karena seorang leader itu sangat-sangat perfect menurut gue. Seorang leader itu sudah pasti manajer, tapi seorang manajer atau yang di atas ya belum pasti seorang leader. Itu menurut gue. Kalau seorang leader itu benar-benar perfect dan dia harus bisa semuanya. Tapi kalau kita mau mencapai di level itu, ya lo harus perkuat basic lo selain tadi SWOT tadi. Ya kan, manajerial lo harus kuat, mental lo harus kuat. Jujur ilmu gue waktu kuliah memang ada yang gue pakai ya Rip ya. Tapi kalau udah di lapangan atau istilahnya di dunia kerja, itu kita nggak bisa tergantung dari textbook semua sih. Ya kan, jadi harus kita sendiri juga yang harus improvisasi. Istilahnya gitu. Apalagi kalau di dunia sales ya. Karena dunia sales kan gue bilang agak dinamis terutama di retail kan. Jadi kita nggak bisa terpaku sama textbook lah istilahnya. Jadi lo mesti out of the box juga lah. Jadi nggak bisa terkukung kayak orang pakai kacamata kuda, Rip. Ya kan, kita harus out of the box, kita harus punya ide-ide, tapi harus juga dengan planning yang matang. Kalau kita udah di level manajerial ke atas. Karena kan kita membawahi orang nggak sembarangan ya. Istilahnya itu tim kita, keluarga kita, ya kan, yang mensupport kita yang sampai kita bisa achieve target. Kalau dari gue sih, itu sih kira-kira. Keren, asik. Ini kelihatan banget matang puunnya nih dari begitu. Matang puunnya atau matang umurnya? Jangan umur dah ya. Ini ada pertanyaan 2 lagi belum kejawab, cuman kayaknya kita udah mesti udahan karena kalau jam bakal keputus sendiri. Tapi ini kayaknya seru banget obrolannya. Thank you. Ada ini nggak yang mau disampaikan buat yang nyimak dari lo? Oke. Buat teman-teman mungkin yang nyimak atau mungkin senior-senior gue nih, ya kan. Terima kasih buat senior-senior yang udah ajarin gue bisa sampai kayak sekarang, ya kan. Berkat para senior dan mantan-mantan bos gue juga, gue bisa seperti sekarang. Gue bisa tahu dunia sales itu bagaimana. Gue tahu dunia sales B2B dan retail itu bagaimana perbedaannya. Pasti ada plus minus, tapi gue selalu ambil plusnya. Bawa enjoy-nya. Itu tips gue. Kerjaan pasti pusing. Hidup mana sih yang gak pusing? Pasti pusing kan? Ada aja lah masalah di rumah, masalah dengan pacar, masalah dengan ini, bla 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 bla. Ada. Karena gue juga seorang ibu rumah tangga kan. Dan gue harus juga jadi ibu, jadi istri, tapi gue juga harus jadi atasan, jadi karyawan. Tapi itu semua harus balance, ya kan? Ya kita harus tahulah namanya situasi dan kondisi bagaimana. Tips gue cuman kalau mau sukses, harus serius. Dan tidak pernah boleh puas. Ambisius boleh, ya kan? Tapi harus yang sisi yang positif, ya kan? Tidak pernah boleh puas dan kita harus terus belajar. Dan harus kalau mau jadi sales, harus pantang mundur, mentalnya harus kuat. Kalau dari gue itu sih. Nah, oke, thanks banget Pen. Untuk yang tadi udah nanya, boleh DM saya di Instagram sini, nanti saya jelasin
apa yang didapat, nanti dikirim kemana, bisa di-share alamatnya juga ya. Tapi sebelumnya follow saya, nanti saya kasih story. Habis itu kita bakal rutin setiap minggu ada Instagram Live. Di tanggal berikutnya tanggal 2 Juli kita ngomong tentang Indonesian Living Abroad. Di bulan Juli kita ada 2, ada Indonesian Living Abroad di Perth sama satu lagi Indonesian Living Abroad di Bali. Nanti bisa diikutin tiap hari Kamis tanggal 2 sama 2 minggu kemudian. Habis itu di minggu kedua Juli kita ada ngobrol sama Dr. Tantang Puspanjono, ngobrol tentang imunisasi di masa COVID-19. Jadi kan buat keluarga mungkin ada yang punya baby, segala macam kan imunisasi harus tetap dilakukan. Nah ini gimana kita precautionnya tetap safe di masa new normal yang sekarang kita lakukan. Oke, thank you Penny, see you. Thank you Arif, thank you semuanya, thank you.